Salam saudara kekasih, selamat datang di ibadah online Gereja Isa Al-Masih Boja. Sebagai peran aktif gereja di dalam mengatasi bencana wabah virus corona, gereja untuk sementara waktu tidak mengadakan ibadah bersama. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ibadah di rumah dan kami melayani dari gereja. Saudara kekasih, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk kita tetap tinggal di rumah, untuk kita tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak. Hindari kerumunan, hidup bersih, lingkungan bersih, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup. Maka hanya dengan hal tersebut bencana ini akan teratasi. Di masa sulit ini, mari kita terus saling menghibur, saling menguatkan, dan terus berharap semakin kuat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Satu hal yang kita ingat bahwa Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Dia, kita mau agungkan Dia melalui pujian kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik, kita mau datang kepada Dia. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan.
Haleluya. Kami pujimu Tuhan, kami sembahmu. Tiada yang sama sepertimu Tuhan. Kami bangga memilikimu, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bangga memilikimu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita tidak dapat bersama-sama di dalam ibadah kita, di dalam satu gedung gereja. Disebabkan oleh himbauan pemerintah untuk sementara waktu kita menghindari pertemuan-pertemuan atau kumpulan-kumpulan dalam rangka pemerintah mengatasi supaya dampak virus corona tidak berkembang, menular kemana-mana. Hari ini saya dapat berjumpa secara pribadi, bukan secara pribadi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi melalui sosial media, melalui online. Kita tahu bahwa dampak daripada coronavirus sangat besar bagi dunia. Sangat besar dampaknya bagi dunia. WHO mencatat bahwa ada 93 negara terkena virus corona dan ini membawa pengaruh dampak pada perekonomian kita. Terlebih perekonomian dunia baik perdagangan, investasi dan pariwisata termasuk kita bangsa Indonesia
kita semua yang hari ini Bapak Ibu mengalami banyaknya kesulitan, pedagang mengalami kesulitan, usaha mengalami kesulitan, dan banyak orang mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan bersama-sama. Kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan buat kita sekalian. Tetapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa datang kepada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita minta berkat daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Yang boleh menguatkan iman kita, yang boleh memampukan kita untuk kita terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi yang indah ini. Kalau kami boleh bersama-sama, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan hari ini kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan perkataan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi ini boleh menguatkan kami, menolong kami untuk kami mampu menghadapi ujian, mampu menghadapi cobaan, mampu menghadapi segala tantangan, mampu menghadapi segala masalah yang terjadi di negara kami, bangsa kami Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, Tuhan Engkau akan memberkati kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menguatkan kami, menolong kami. Tuhan berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya. Mari Tuhan, Engkau akan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, yaitu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan tadi saya katakan, mengapa kita mengalami banyak masalah dan persoalan dalam hidup kita? Apakah ketika kita mengalami seperti itu Tuhan meninggalkan kita? Jawabannya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Ayat 5 bagian B mengatakan seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah perkataan Tuhan kepada kita, itu janji Tuhan kepada saudara dan saya, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, di tengah-tengah tantangan seperti ini, seringkali kita mempertanyakan apakah Tuhan meninggalkan kita. Tuhan ketika manusia yang semakin hari semakin sombong, yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Ya. Walaupun manusia sombong jauh dari Tuhan, pada prinsipnya Tuhan itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Karena karakter daripada Tuhan itu mengasihi, pribadi yang mengasihi dan memperhatikan kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu ada 3 alasan mengapa Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang pertama, karena Ia ingin selalu bersekutu dengan kita. Tuhan ingin selalu dekat dengan kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 27 mengatakan bahwa Tuhan membuat kita segambar dengan Dia. Dia menciptakan manusia di Taman Firdaus sebagai satu bukti bahwa Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan ingin dekat dengan kita. Walaupun ketika itu manusia harus melanggar firman Tuhan, jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan mencintai kita. Saudara sekalian, itulah bukti daripada kasih Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan menciptakan kita karena Tuhan itu mengasihi kita. Lalu yang kedua, Tuhan telah memilih kita. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Mari kita akan buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini.
Kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara sekalian, Tuhan berkata bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan sudah menetapkan kita, memilih kita untuk kita selalu dekat, untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sudah memilih kita. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama selalu intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan saja kita bisa. Tuhan mengumpamakan kita ini seperti apa? Seperti pokok anggur. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima berkata, kita buka Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, mengatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tahu kita ini hanya ranting saudara sekalian. Kita ini hanya dahan. Oleh sebab itu ketika kita tetap nempel, kita tetap dekat dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita mampu, kita kuat, kita hidup, dan kita sanggup melakukan apa saja. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu bahwa ketika kita akan bersama-sama dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu mampu dan kuat. Oleh sebab itu saudara sekalian, di tengah-tengah situasi kesulitan, di tengah-tengah ujian cobaan hari ini, mari kita akan bersama-sama selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita kuat, hanya dekat Allah saja kita bisa. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu di tengah-tengah masa yang sulit ini mari kita akan bersama-sama. Jangan pernah kita berkata, kita khawatir, kita cemas, kita ragu, kita bimbang. Mari kita akan selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dan sampai dengan 34 mengatakan, mari kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Karena itu saudara sekalian yang dikasihi Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama. Kita akan selalu bersekutu, dekat dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidup kita. Supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memampukan kita. Tuhan membisahkan kita untuk kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan saja saudara kita merasa kuat, kita mampu di tengah-tengah dampak yang seperti ini. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang kedua, karena Tuhan itu setia. Saudara sekalian, karena Tuhan itu setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia ada pribadi yang mengasihi, pribadi yang memperhatikan, pribadi yang empati dengan hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, Tuhan memberikan jawaban, aku tetap setia. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 yang selalu kita menjadi sebuah ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Mari kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ada satu kata, sebab Allah itu setia. Saudara, kita tahu bahwa Allah kita ini setia. Ia dapat dipercaya. Ia tidak akan mencobai kita. Ia tidak akan menguji kita di luar kemampuan.
di luar kekuatan kita. Hari ini kita mengalami ujian yang sangat berat, tantangan yang sangat berat, baik ekonomi kita, pergumulan hidup kita, ya, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Untuk apa yang kita perlukan hari ini menghadapi segala kesulitan, pekerjaan, usaha dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian dikasihi Tuhan, situasi yang seperti ini Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Karena Dia setia, Dia mengasihi. Itu wujud daripada kasih Tuhan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita. Saudara sekalian, apalagi hal-hal yang lain yang kita butuhkan hari ini. Seperti situasi kita hari ini, kita tahu bahwa tidak hanya kita sendiri, tetapi semua orang mengalami, dunia mengalami, ya, bangsa kita mengalami, saudara-saudara kita mengalami, tetapi hari ini kita juga mengalami. Tetapi satu hal yang membedakan kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu, Tuhan yang mencintai Bapak Ibu, Tuhan yang setia kepada Bapak Ibu sekalian. Dia yang akan memberikan kemampuan. Di luar kekuatan kita tidak mampu. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mampu menanggungnya. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan setia. Dia akan selalu memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita mampu menanggungnya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Mari kita akan tetap setia di dalam Tuhan sampai mati. Ya, setia sampai mati. Hari kita akan ikut Tuhan sampai mati. Pikul salib, ya, menderita bersama dengan Tuhan. Segala kesusahan kita, segala penderitaan kita, segala keluhan kita, segala persoalan hidup kita, Tuhan tanggung di kayu salib. Dan Tuhan setia kepada saudara dan saya. Itu alasan yang kedua, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, mengapa Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita? Yang ketiga, alasan yang ketiga, Tuhan itu menjadi sumber kekuatan hidup kita. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Coba Bapak Ibu lihat di dalam Filipi 4 ayat 13 itu mengatakan segala perkara, apapun perkara hari ini mungkin. Virus yang saat ini sedang merajalela di dunia merupakan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi hal itu, saudara sekalian, Tuhan katakan bahwa segala perkara, apapun, sakit penyakit, masalah, kesulitan, kebutuhan hidup yang terjadi hari ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah saudara sekalian, daripada kasih Tuhan yang Tuhan wujudkan dalam hidup kita, bahwa apapun yang kita saat ini kita alami dalam hidup kita, saudara dapat mampu mengalami, mampu menanggungnya. Karena apa? Kita tidak pernah sendiri. Kita selalu lekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan setia, Tuhan yang menjadi sumber hidup kita, kekuatan hidup kita. Dia yang punya langit bumi dengan segala isinya. Dia yang berdaulat atas negeri ini. Dia yang berdaulat atas dunia ini. Apapun yang tidak ada di dalam kendali Tuhan, badai hidup, persoalan hidup yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita maha besar. Badai pun diredakan oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar terjadi. Ketika zamannya bangsa Israel, Tuhan bisa membelah Laut Merah menjadi dua. Karena itulah mujizat-mujizat Allah dinyatakan di dalam hidup mereka. Karena ketika orang-orang itu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Dia menjadi sumber kekuatan hidup kita. Dia menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Tidak ada satupun negeri ini, saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa bahwa kita punya Tuhan yang punya langit, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengendalikan seluruh dunia ini, saudara. Tuhan yang menciptakan bumi ini, Dia yang mampu berdaulat atas corona yang saat ini sedang di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Karena itu Tuhan sebelum Dia naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya buat kita. Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata, mari kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 berkata seperti ini.
Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ini janji Tuhan yang perlu kita pegang dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Roh Kudus akan memberikan kesanggupan kepada kita, memampukan kita untuk kita tetap kuat, tetap mampu menghadapi keadaan zaman yang seperti ini. Mungkin hari ini kita sedang mengeluh, mungkin hari ini kita sedang ragu, mungkin hari ini kita sedang khawatir, mungkin hari ini kita sedang bimbang, mungkin hari ini kita sedang memikirkan hal-hal yang di luar kekuatan kita. Tetapi mari kita hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Walaupun hari ini kita bersama-sama ada di rumah, mari Roh Kudus hadir di tengah-tengah saudara. Roh Kudus hadir di dalam rumah saudara. Roh Kudus hadir di tempat saudara tinggal. Dan Roh Kudus ada bersama Tuhan, saudara. Dan dia ada bersama-sama engkau. Memampukan engkau, membisakan engkau. Sehingga engkau kuat, engkau mampu menghadapi keadaan yang seperti ini. Engkau akan tetap sehat, engkau tetap akan semangat bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tetap percaya dan berharap bahwa dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan lupakan Tuhan, itu syaratnya. Jangan kita melupakan Tuhan. Ya, oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kamu melupakan persekutuan-persekutuan ibadah kita yang harus kita lakukan. Walaupun hari ini kita tidak bersama-sama, tetapi di rumah saudara tetap ibadah. Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah saudara berpikir Tuhan meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena ada 3 alasan tadi, ia selalu ingin bersekutu dengan saudara. Lalu yang kedua, Tuhan itu setia. Lalu yang ketiga, Tuhan itu menjadi sumber kekuatan hidup kita. Mari kita akan bersama-sama tetap percaya, tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Dan jangan lupakan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudaraku sekalian, kita akan tunduk kepala. Kita akan bersama-sama berdoa. Berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Mari Tuhan, biarlah kebenaran-Mu itu menjadi penghibur bagi kami. Menguatkan kami, menolong kami yang saat ini sedang dalam ketakutan, yang saat ini sedang dalam kekhawatiran, yang saat ini sedang dalam kebimbangan, keraguan. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, bahwa Tuhan selalu ingin bersekutu dengan kami. Tuhan ingin selalu dekat dengan kami dan kami ingin dekat dengan Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami, karena Engkau lah sumber kekuatan hidup kami, sumber pengharapan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkati saudara-saudaraku yang ada di rumah hari ini, berkati ekonomi mereka, berkati masalah dan persoalan hidup mereka. Tuhan tolong hadir dalam hidup mereka, memecahkan segala masalah dalam hidup mereka, karena Engkau setia dan Engkau akan membuat jalan keluar dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, Bapak Ibu, anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan berkati masa liburan ini, walaupun kami berlibur kami tetap belajar. Tuhan memberkati hidup mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan Yesus hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara kekasih, kita sudah diberkati dengan puji-pujian dan firman Tuhan. Berikutnya saya akan bacakan pengumuman sepanjang 1 minggu ke depan. Seluruh kegiatan persekutuan ibadah diliburkan untuk sementara waktu. Ibadah Raya Minggu akan diganti menjadi via streaming YouTube untuk sementara waktu. Ibadah online bisa diakses melalui YouTube channel Smyrna TV. Mari saudara tetap jaga kesehatan, terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus, peduli terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati.